Oke, selamat malam para mahasiswa Teknik Industri BOL, Binus Online Learning, kelas TSDA. Ya. Malam. Baik. Hari ini kita membahas TK 4 ya. Tugas kelompok 4. Minggu depan baru kita bahas untuk persiapan kuis ya. Nah, kita mulai yang nomor 1, soalnya sudah saya masukkan sini. Buktikan persamaan ini ya, Lang. Mengapa kosekan X dengan min cos per sin ditambah sin per 1 kurang cos X. Dan gunakan persamaan tersebut nanti mendapatkan formula rumus dari integral kosekan. Bisa dibuktikan. Oke. Langkah pertama, kalau ada pembuktian ini ya, ini kalau kita buktikan kayak di SMA juga atau di STM, yang panjang itu yang kita pecahkan, hasilnya yang pendek nanti. Jadi buktinya, tesan yang panjang itu apa? Min cos X per sin X ditambah sin X per 1 dikurang cos X sama dengan ya kalau ini anda lihat dua pecahan fungsi ya, dalam bentuk fungsi, di mana penyebutnya tidak sama. Untuk menyamakannya berarti kita harus penyebutnya dikalikan, kan gitu ya. Kita kalikan. Jadi yang atasnya adalah min cos ya. Jadi ini sin X dikali dengan, ya kan? Sin X-nya dikali dengan 1 dikurang cos X, dalam kurung ya. Penyebutnya dikali ya. Penyebut ini kita kalikan. Ini kali silang. Ini min cos X ya. Jadi min cos X dikali 1 kurang cos X ditambah ya. Jelas maksudnya enggak? Halo. Ini. Yes, Pak. Jadi ini dilakukan kali silang. Ya, kali silang ini tambah ini kali silang gini. Ya. Jadi min ini masuk atas ya. Masuk di atas. Jadi min cos X kali 1 kurang cos X ditambah sin X kali sin X. Nah, sin X kali sin X berapa? Sin pangkat 2X enggak? Kuadrat X. Ya. Atau mau buat jalannya dulu, boleh sin X kali sin X dulu deh. Ya. Sin X dikali sin X. Sehingga ini sama dengan apa nih? Min cos X kali 1 apa? Halo? Min cos X kali 1? Min cos X. Ya. Min cos X kali min cos X. Apa tuh? Min kali min plus cos kali cos. Cos pangkat 2X. Ditambah sin kali sin. Sin kuadrat X. Ya nak? Iya. Penyebutnya jangan dikalikan. Biarkan aja ya. Jangan dikalikan. Jadi tetap salahnya sin X kali dalam kurung aja 1 kurang cos X. Nah, Anda tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 1 enggak? Halo? Ini kan sama dengan apa nih? Min cos X ditambah cos kuadrat tambah sin kuadrat yang tingkat di kuning itu adalah 1 per sin X kali 1 kurang cos X. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, kemudian min cos X tambah 1 boleh dibalik kan? 1 dikurang ya, 1 dikurang cos X per sin X kali 1 kurang cos X. Nah, pembilangnya ini Anda lihat bisa dicoret enggak? Bisa dicoret? Siapa? Tinggal apa?
per sin X. Ya, betul. Jadi min cos X per sin X ditambah dengan sin X per 1 dikurang cos X sama dengan ini 1 artinya kan dicoret 1 kan dengan 1 per sin. Ini 1 per sin ya. Anda tahu 1% sama dengan apa? Ini sama dengan apa? Halo? Sepersen sama dengan apa? Kosekan X. Ya enggak? Iya. Ya. Atau tulisannya ini boleh sama dengan apa? CSC X. Kosekan tuh ini ya. CSC atau kosek. Ini Indonesia nih. Indonesia kosek. Kalau di luar Indonesia, luar negeri itu rata-rata menggunakan CSC. Kosek. Ya. Jadi buktilah bahwa min cos X per sin X ditambah sin X per 1 kurang cos X itu sama dengan kosekan X atau CSCX ya. Itu buktilah formula ini. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Halo. Jelas nggak? Yep. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Kemudian ada pertanyaan keduanya, dan gunakan persamaan tersebut untuk mendapatkan formula ini. Jadi kita membuktikan formula ini dari mana datang rumusnya. Nah, kosekannya udah dapat, jadi berarti tinggal dibalik ya. Ini balik-balik kosekan itu sama dengan ini kan. Yang kedua, kita mencari integral kosekan X dx ya. Integral. Jadi yang kedua itu adalah mencari integral rumus dari atau formula dari integral kosekan X dx. Berarti integral di mana kosekannya yang kita ganti ya. Kosekannya kita ganti ini. Ini kita masuk ke sini. Jelas? Halo? Kita ganti kosekannya adalah sini. Min cos X per sin X ditambah sin X per 1 kurang cos X kurung dx. Ya, jelas 3 ganti ya, substitusi ya. Kosekan itu kan sama dengan terbukti, ini terbukti ya. Jadi kan suruh buktikan. Terbukti formulanya itu sama. Harganya atau nilainya. Nah, sekarang ini dipecah jadi 2 sama dengan apa? Ini minnya keluar, ini menjadi cos X dx dikali dx ya. dx dikali silang ke dalam, dikali silang ke dalam ya. Jadi cos X dx per sin X. Ditambah integral dari sin X kali dx per 1 kurang cos X. Sudah jelas? Halo, jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Ada yang kurang jelas? Halo. Oh, diam aja. Yang jawab 1 orang. Yang lainnya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Pak. Nah, kemudian yang ini kita lihat nih kosekan X dx itu apa? Nah, ini sama nggak? Sama nggak turun penyebutnya? Coba kita lihat ya. Ini adalah min integral diferensial dari penyebut per penyebut. Penyebut ini kita kurung ya. Nah, turunan ini berapa? Turunan sin apa? Coba, turunan sin apa? Diferensial, D ini artinya diferensial. Diferensial dari sin apa? Turunan dari sin apa? Cos kan? Cos X. Sama enggak? Halo? Sama enggak? Sama, Pak. Sama ya. Sama atasnya. Cos X dx. Oke. Kemudian ya, turunan sin, turunan dari penyebut sama dengan cos dx. Oke. Ditambah integral dari turunan dari penyebut. Diferensial dari penyebut 1 kurang cos X per penyebut sendiri. Berapa? Turunannya berapa nih? 1 turunkan 0,
Min turunan cos apa? Kos. Turunan cos min sin ya? Sin. Turunan cos min sin X gitu ya. Kurung kali dx. Ini jadi apa nih? DX. 0 hilang, min kali min plus. Hasilnya apa? Sin X dx. Plus. Itu enggak? Plus Saya sin tanya X. Anda, sama enggak ini? Ini sama enggak sama yang ini, yang kuning ini? Dari sini saya kasih warna nih. Sama, Sama enggak? sama Pak. Sama kan? Berarti udah sama. Ya. Bisa jelas nggak itu? Halo? Kalau enggak bisa, pakai cara misal juga bisa. Cuma panjang jalan. Halo? Ya, ini jalannya tadi kan. Turunan 1 adalah 0. Min turunan cos X adalah min sin X. Ya, dikurung dx. Min kali min plus sin X dx. Ya. Oke. Baru terjawab jadi integral dari kosekan X dx itu sama dengan apa? Min cos. Sama dengan ini. Min integral integral saya kasih rumus lagi nih sini. Integral du per u apa? Apa rumusnya? Halo. Ln H mutlak u tambah c enggak? Ya kan? Integral du per u adalah ln H mutlak u tambah c. Jadi berarti ini integral ini. Atau ini saya salin dulu ya, baik. Min integral d sin per sin. Gitu ya. Tambah integral d dari penyebutnya d dari 1 kurang cos X per penyebutnya 1 kurang cos X. Sehingga ini sama dengan min integral du per u apa tadi? Ln H mutlak u. U-nya adalah sin X. Ditambah integral dari ini. Integral dari du per u. D penyebut per penyebut adalah ln H mutlak penyebut. Karena tak tentu tambah C. Kemudian oke, sampai sini jelas? Halo? Oke ya. Jelas Pak. Nah, min ini kalau dimasukkan ke dalam jadi apa? Pangkat enggak? Ingat enggak? Log A pangkat N log A, ya enggak? Log A pangkat N adalah pangkatnya, seolah pangkatnya bisa keluar. N kali log A. Atau pangkat dipindahkan ke belakang jadi pengali log dipindahkan ke belakang jadi pangkat enggak? Halo? Pak. A pangkat N-nya bisa diletakkan di depannya enggak? Pengali N kali log A. Nah, kebalikannya pengali di depan log dipindah ke belakang menjadi pangkat bilangan A, ya enggak? Pangkatnya. Ya. Sehingga ini kita lihat ini tadi. Ini pindah ke belakang, ini menjadi ln sin pangkat min 1 ya, jadi pangkat nih. Pangkat min 1. Kan ini minnya di min 1. Min 1 pindah ke belakang jadi pangkat. Jadi sin X pangkat min 1. Ini tetap ln 1 dikurang cos X. Jelas sampai sini? Halo? Ini pengali ini min 1 nya. Min ini min 1 pindah ke belakang. Jadilah min 1 itu ya. Jelas? Halo? Oke Pak, jelas Pak. Oke, sama Jelas dengan Pak. Anda tahu U pangkat min 1 sama dengan apa? U pangkat min 1 itu sama enggak seper U? Sama, Pak. Sama ya. U pangkat min 1 seper U. Berarti ini sin. Sin pangkat min 1 sama enggak seper sin? Sama, Pak. Sin X kurung pangkat min 1 adalah seper sin X. Tambah ln 1 dikurang cos X.
Sifat logaritma, ini sifat logaritma lagi. Sifat logaritma bahwa log A tambah log B, hasilnya apa? Log, kalau tambah ini dikali A kali B, AB, ya enggak? Gitu ya. Kalau log A kurang log B apa? Log A kurang log B adalah log Dibagi. A per B, ya dibagi. Ya. A per B. Ya kan? Nah, Ya, dasar Pak. ini kita pakai sifat logaritma. Ini log A tambah log B. Log sepersin tambah log ln itu kan log. Oh ya, ln itu sama dengan logaritma bilang pokok E, ya. Bilang pokok E di mana E itu adalah bilangan Euler 2,718281 dan seterusnya. Ini disebut bilangan Euler. Beda dengan persamaan Euler ya. Ini bilangan Euler ya. Oke, penjelasannya. Jadi ini log A tambah log B adalah log AB. Ln sepersin kali 1 kurang cos X. Jelas sampai sini? Kita ke bawah. Sehingga integral kosekan X dx sama dengan ln ini dikalikan nih. Sepersin ini dikali 1 berapa? Ln sepersin X. Betul enggak? Ya. Sepersin X terus dikurangi, ya kan? Sepersin kali, ini min ya, sepersin ini dikali dengan, pertama ini kali 1, ya, dikali 1, ini kemudian ini dikali dengan min cos X, jadi min sepersin kali cos X, betul enggak? Tambah C ini kan, paham enggak tuh? Sepersin ini, ya, sepersin ini dikali 1, nah ini dia nih. Kemudian sepersin ini dikali dengan cos X. Jadi sepersin kali cos X. Ya, ini sama dengan ln sepersin. Oh ya, sepersin. Ya, jadinya sepersin min ini cos kali 1 berapa? Cos X persin X enggak? Sepersin kali itu kan cos kali 1 cos persin. Nah, secara trigonometri maka apa? Integral kosekan X dx berapa nih? Ln sepersin itu kita ubah jadi apa? Sepersin apa? Cos persin apa? Ayo. Sepersin sama dengan apa? Kosekan X. Cos persin apa? Kotangan X. Kotangan. Ya. Terbuktilah rumusnya. Sudah jelas? Halo? Ya, Pak. Ya. Jadi, ini merupakan rumus dari integral kosekan X dx, yaitu ln harga mutlak kosekan X dikurang kotangan X tambah C. Jelas? Ya. Any question? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan nomor 2? Halo? Tiga aja nih. Belum ada, Pak. Ada. Kalau enggak ada, kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2, tentukan volume benda putar. Jadi ini kita mau cari. Tentukan volume benda putar yang diperoleh dari daerah yang dibatasi oleh ini. Yang dibatasi oleh Y sama dengan 2 kali E pangkat min X per 2, ya. X per 2 atau X per 3 nih.
Kayaknya harus kita ubah ya. Per3 ya. Ini ada salah nih. Soalnya harus kita ubah dikit. Ini Y sama dengan 2E pangkat min X per 3. X per 3 ya. Y dengan 2 kali E pangkat min X per 3. X sama dengan 0. Y sama dengan 0. Itu adalah sumbu X ya. Ini adalah sumbu X. Dan X sama dengan 0 adalah sumbu Y. Dan X sama dengan 4. X sama dengan 4 berarti yang sejajar dengan sumbu Y ya. Sejauh 4. Positif. Jika diputar terhadap sumbu X. Diputar ya. Paham? Masalah soalnya jelas nggak? Halo. Jadi Nggak kalau kita paham, Pak. gambarkan, gambar sketsanya gini. Ini kalau kita gambar sketsanya kira-kira ya ini eksponensial ya, bentuknya eksponensial. Jadi kalau misalnya ini nih, X-nya sama dengan 0, coba. Y berapa tuh? 2 kali E pangkat min 0 per 3. Hasilnya 2 kali E pangkat 0. 2 kali 1, 2 ya. Berarti ini 2, 1, 2. Ya kan? Terus dibatasi oleh X0. X sama dengan 0 itu ini. X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Dan Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Paham ya? Jadi X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Sedangkan Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Kemudian diberitahu lagi sini X sama dengan 4. X sama dengan 4 ini 0, 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini ada garis oke. Jadi ini adalah X sama dengan 4. Nah, kurvanya ini adalah mendekati ini deh ya. Jadi berarti dia melalui ini. Jadi gambarnya itu kita kasih hijau warna saya. Jadi grafiknya. Melalui 0,2 itu terus dia mendekati ya. Ini mendekati. Atau surai mau motong. Ini mau motong sini. Nah, ini bayangannya di sini. Ini ada 1, 2 juga. 1, 2. Min 1, min 2 nih ya. Min 1, min 2 ini juga sama. Dia yang melalui ini. Nanti dia mau motong juga. Ya mau motong sini ya. Ini sama, harusnya sama panjang ya. Ini harus sama panjang nih. Harusnya. Kemudian dikatakan apa lagi? Dan X sama 4 dan diputar dalam sumbu X. Jadi diputar dalam sumbu X begini. Diputar terhadap sumbu X. Jadi gambarnya kalau ini lingkaran, ini bentuknya lingkaran tuh elip ya jadi. Bentuknya ini pendek, harusnya sama panjang ya. Nggak muat kertasnya. Ya kira-kira bentuknya gini lah. Ya. Nah, daerah yang dibatasi itu apa? Kita ketukar warnanya. Sebetulnya daerah yang dibatasi itu kan X sama dengan 0. Ini X dengan 0. Sumbu Y, ini adalah sumbu X ini apa tadi? Y sama dengan 0. Jadi kurvanya ini X sama dengan 4. Jadi daerahnya itu daerah ini. Paham enggak maksudnya? Halo? Daerah yang diputar itu ini.
Diputar, jadi bentuknya seperti trompet ya, volumenya. Halo, jelas nggak di sini? Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Baik. Pak. Kalau sudah, baru kita mau hitung volumenya, berapa volumenya. Ya, ini diputar terhadap sumbu X. Volume sama dengan apa? Pi integral, batasnya berapa? Sumbu X berapa nih? Dari sini ke sini berapa nih? Dari sini 0 sampai 4 ya. Jadi batasnya X dari, ini X ya. X dari 0 sampai 4. Terus ini rumusnya Y kuadrat DX. Itu enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ini rumus umum kalau diputar sumbu Y. Kalau sumbu Y terbalik itu Pi integral agak batas Y, X kuadrat DY. Terbalik Y jadi X, DX jadi DY. Ya. Halo? Nah, Anda tahu Ya, Pak. Y-nya dari ini, ya dari sini dapatlah Y kuadrat berapa? Y kuadrat sama dengan 2E pangkat min X per 3 pangkat 2 enggak? Sama dengan berapa tuh? Halo? Ini ada salah ya, bukan 2 tapi ini 3 ya. Berarti ini 2 pangkat 2 kali E pangkat min X per 3 pangkat 2 ya enggak? Jadi hasilnya 2 pangkat 2 adalah 4 ya enggak? E berpangkat Ya. min 2X per 3 ya. 2X per 3. Jadi ini Y kuadratnya bernilai ini ya. Sudah paham? Bernilai 4 kali E berpangkat 2X per 3 ya. Ini pangkatnya dikali. Dikali. Jadi min X per 3 kali 2 min 2X per 3. Sampai sini ada pertanyaan? Bro. Oh, diam lagi. Jelas nggak? Yang hadir ini 23 termasuk saya, berarti 22 mahasiswa. Jelas nggak 22 mahasiswa? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, nah baru Y ini diganti nih. Ini Y kuadratnya udah tahu nih. Jadi, baru Anda jawab volume sama dengan apa? Pi integral X-nya dari 0 sampai 4 dari Y kuadrat DX. Ya enggak? Bisa salin lagi ya. Y kuadrat DX. Nah, terus ini Pi agak batasnya 0 sampai 4 ini X ya. Y kuadratnya ganti. Mana tadi? Y kuadratnya kita ada cari. Mana nih Y kuadratnya ini? Y kuadratnya nilainya adalah 4 E berpangkat min 2X per 3. 4 E pangkat min 2X per 3. DX. Jelas? Ya, Pak. Halo. Jelas, Nah. Pak. Sama dengan berapa? 4-nya boleh? 4 ini Keluar, Pak. boleh keluar. 4 ini keluarkan jadi 4 pi integral 0,4. Oh ya, kasih jarak nih. 4 pi gitu ya. Kasih jarak X-nya 0 sampai 4 sehingga E berpangkat min 2X per 3. Ingat E pangkat U DU. U-nya min 2X per 3. Nah, turunannya berapa nih? Untuk menyamakannya. Turunan berapa? Turunan dari diturunkan taruh X kan? Taruh X. Jadi min 2 per 3. Gitu enggak? Min 2 per 3 kali DX. Iya, Pak. Turunan X ada turunan X 1 DX. 1 DX. Ya enggak? Iya. Min 2 per 3 kali X. X turunannya 1 DX. 1 DX kan DX. Nah, padahal yang ada sini DX-nya yang sama itu DX. Terjadi kelipatan berapa sini? Kelipatan berapa sini? Min 2 per 3. 2 per 3. Supaya ini menjadi 1, dikalilah seper min 2 per 3. Betul nggak gitu? Iya. Saya kasih warna lain. 3 per 2, Pak. Ya. Warna lain ya. Ini terjadi kelipatan min 2 per 3. Maka ini dikali seper min 2 per 3. Ya enggak? Ya, Pak. Ya, kasih warna supaya nampak bedanya. Jadi 4 pi kali ini dibalik nih. Min, kalau 1 bagi min 2 per 3, min 3 per 2 enggak? Dibalik.
3/2. Nah, integral DU, sorry, E pangkat U DU apa rumusnya? Di sini saya tulis. Integral E pangkat U DU apa? Apa rumusnya? Tetap E pangkat U tambah C. Ya enggak? Integral E pangkat U DU adalah E E pangkat pangkat U U tambah C. Jadi ini hasilnya E pangkat U 2x/3 ini min ya. Harga batasnya 0,4. Nah, ada tambah C ya. Ini integral tertentu, kalau rumusnya tadi tak tentu ya. Nah, ini dua ini bisa coret ya. Ini 1, ini berapa? 2 enggak? Hah? 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Ini tinggal Iya, Pak. 2. Sorry. Tinggal apa? 3 kali 2 berapa? Ada min ya. Min 6 pi. Enak. Min 6 pi kali gitu ya. Nah, ini X-nya yang kita ganti ini. E berapa enggak min 2/3 kali batas atasnya 4 dikurang E pangkat min 2/3 batas bawahnya 0. 0. Ya, ini kayak sebentar, listrik powernya habis nih. Oke. Jadi hasilnya apa ini? Halo? Ini hasilnya min 6 pi kali E pangkat berapa nih? Min 4 kali 2, 8. 8/3 min E pangkat 0. Enak? E pangkat 0 nilainya berapa? Sama dengan 1 enggak? Halo? Sama dengan 1 ya? Oke. Jadi ini min ini kita kali ke dalam. Jadi 6 pi kali berapa nih? Ini menjadi min ya. Min kali E jadi min E pangkat min 8/3. Terus ini min 1. Min 1 kali min apa? Ini min 1 ya, kali min plus 1. Jadi jawabannya ini. Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Plus 6 pi 1. Ya kalau minnya tak di luar juga boleh, cuma enggak bagus ya. Masuk volume min. Nah, itu jadi minnya kita masukkan ke dalam ya. Oke? Jelas? Halo? Iya, Pak. Jelas, Oke. Pak. Nah, selanjutnya sebelum selanjutnya tanya lagi, sekali lagi ada yang mau ditanya dari 22 mahasiswa yang hadir? Halo? Kalau rumus volume itu memang seperti itu, Pak ya? Apanya? Yang V sama dengan P. Oh, itu Itu memang gerak. rumusnya. Nanti ada waktu saya jelaskan mengapa ada P-nya. Itu diambil rumus silinder dasarnya. Di SMA atau STM tidak pernah dibutuhin rumus itu ya. Oke, nanti saya bikin ya. Mengapa ada P-nya ya? Bukan rumus itu bisa kita turunkan ya, dari mana datangnya. Oke. Ini kita buang 1, oke. Nah, kita teruskan nih. Ini rumus nomor 3. Tentukan integral dari akar 9 X kuadrat per X dx menggunakan substitusi trigonometri dan ini. Nggak usah. Sebenarnya saya coret deh ya. Saya enggak memakai ini, substitusi enggak. Oh ya, menggunakan substitusi trigonometri aja. Jadi yang ini mungkin enggak dipakai ya. Oke. Nah, cara substitusi itu kan modelnya kita ambil akar 9 kurang X kuadrat gitu ya. Sama dengan apa tuh? Akar dari 9 itu 3 pangkat 2 enggak? Dikurang X kuadrat. Kita gunakan segitiga siku
siku-siku. Siku. Ini sudutnya theta atau alfa, terserah lah. Mau alfa, mau theta, mau delta, boleh aja. Kemudian kalau selisih 2 kuadrat, yang depan sisi merupakan apa tuh? 3 itu merupakan apa? Sisi miring atau hipotenus anak? Halo? Iya, Pak. Yang satu lagi apa? Kaki siku. Kakinya ada 2 nih. Kaki siku-siku yang tegak adalah vertikal, yang datar kaki siku-siku horizontal. Jadi terserah X-nya meletakkan di kaki siku-siku vertikal atau di horizontal, boleh. Yang kosong pasti akar, itu pasti. Sudah paham nggak? Halo? Ini yang anak kerjaan kemarin yang nomor 2, ada salah ya. Substitusi trigonometri. Ada enggak? Ingat. Ya. Bentuknya tapi ya bisa dibolak-balik ininya, bisa dibolak-balik, bisa akarnya di bawah, bisa di atas, ya terserah. Nah, sekarang sampai sini paham nggak dulu? Kalau modalnya kan ada 3 macam nggak ya, saya ajarkan dulu. Ada Iya, Pak. akar Paham, A Pak. kuadrat kurang X kuadrat, ada akar A kuadrat tambah X kuadrat, ada akar X kuadrat min A kuadrat. Ya enggak? Ada tiap macam ini ada 2 cara kan? X-nya bisa terbalik sama ini, sama akar. Jelas? Ada pertanyaan? Halo? Jelas, Pak. Oke. Sekarang apa hubungan X dengan bilangan 3? X per 3 apa? X per 3. Anda masih ingat kan yang dulu? Kalau sudutnya ini theta, ini siku-siku. Di hadapan sudut adalah Y. Sisi miring adalah R. Sisi miring itu hipotenusa. Yang satu lagi pasti proyeksinya X. Ya nak? Kalau di hadapan sudut Y dibagi R apa tuh? Y per R apa? Sin. Hah? Sin. Sin theta ya nak? Iya, Pak. Ya kan? Y dibagi R adalah sin theta. X dibagi R adalah cos theta ya nak? Kalau X dibagi R cos theta. Kalau Y bagi X, Y bagi X adalah tangen. Tangen theta. Ya. Ya itu tahu aja ya. Oke, jadi ini X per 3 di hadapan sudut nih Y harusnya Y per R. Berarti adalah sin theta. Sin theta ya. Nah, kali silang X sama dengan apa? 3-nya kali silang. 3-nya dikali silang. Hasilnya apa? X adalah 3 sin theta. Ini X ya. Terus turunan X terhadap theta apa? 3 kali turunan sin apa? Cos. Turunan sin adalah cos ya. Turunan sin adalah cos theta ya. Kemudian d theta-nya kali silang ke belakang sehingga terjadi dx sama dengan 3 cos theta kali d theta. Betul enggak? Sampai sini jelas? Jelas. Kemudian apa hubungan akar 9 kurang X kuadrat per ya, akar per 3? Apa itu? Kalau lupa, masih ingat di mana ada sin? Di mana ada sin, di situ ada cos. Yaitu pakai itu yang saja Anda tuh. Di mana ada sin, di situ ada cos. Ya. Di mana ada sin, di situ ada cos. Itu campuran kuning dengan merah sama biru ya. Hasilnya hijau, betul enggak? Itu kan tadi kuning, saya kasih biru, jadinya hijau. Benar kan? Betul, Pak. Halo. Kemudian baru ini kali silang. Ini kita kasih silang. Maka terdapat akar 9 kurang X kuadrat sama dengan apa? 3 cos theta. Nanti ini ya. Yang ini kita pakai. Akarnya ini ganti ini. Terus X-nya kita ganti ini. Ya. Di sini kan soalnya akar sama X. Ya enggak? Jelas. Akar 9 kurang X kuadrat per X.
Nah, baru kita sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Hello. Any question so far? Sejauh ini ada yang mau tanya? Oh, diam. Ada yang ditanya? Halo? Nggak ada? Oke, kita terus. Jadi, integral. Nah, soalnya ya, integral dari akar 9 kurang X kuadrat dibagi X kali DX. Ya nak? Sama dengan integral. Nah, kita tulis, kita salin tuh. Akarnya berapa? Akarnya sama dengan apa nih? 3 cos theta. 3 cos theta. 3 cos theta. Ini akarnya. Kali DX. DX-nya berapa? Oh ya, ini DX-nya lagi. DX-nya lupa tadi. DX-nya ini. DX-nya berapa? Cos theta 3 d cos theta. theta d theta. 3 theta. cos theta d theta. Terus per X. Berapa X? X di atas nih. X berapa? 3 sin theta. 3 sin theta. 3 1 bisa coret enggak? 3-nya 1 bisa coret. Betul enggak? Iya, Pak. Oke. Kemudian 3-nya ini boleh keluar enggak nih? Jadi hasilnya Iya. sama dengan 3 kita keluarkan, tinggal cos kali cos berapa? Cos kuadrat. Cos kuadrat theta per theta. Tiganya dia udah coret ya. Ini sudah kita coret. Tinggal sin theta. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. D theta-nya di tengah boleh atau di belakangnya dulu. Nah, karena penyebutnya sin, ini cos kuadrat, maka kita jadikan dalam sin. Anda ingat enggak hubungan cos sama sin itu apa? Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta adalah 1. Betul enggak? Iya, Pak. Ini rumus kan? Halo? Kuadrat theta. Ya. Sama dengan 1 kurang sin. Nah, sehingga berapa? Yang kita mau cari itu adalah cos kuadrat theta-nya. Yang kita mau cari cos kuadrat theta-nya berapa? Maka cos kuadrat theta adalah 1 dikurangi ya, 1 dikurangi sin kuadrat theta. Ya nak? Kita ganti sini. Ini kita substitusi ya. Kita ganti. Berarti ini kita ganti ke sini. Ya kan? Sehingga jadi 3 kali 1 dikurang sin kuadrat theta per apa? Sin theta. Sin theta. D theta. Kemudian ini kita bagi biasa. 1 bagi sin dikurang sin kuadrat bagi sin. Jadi ini hasilnya apa? Kalau kita 3 integral apa nih? 1 bagi sin sepersin itu enak gitu. Dikurang Ya, Pak. sin kuadrat Sin kuadrat theta. bagi sin. Enak. D Ya. theta. Ya kan? Nah, ini kan bisa coret nih. Coret 1, 2-nya tinggal 1 enggak? Iya, Pak. Ya. Sin kuadrat bagi sin kan sin. Pangkat 1 ya enggak? Sehingga hasilnya apa? Halo? Ini hasilnya adalah 3 ya. Ini sama dengan 3 integral apa? Sepersin apa? Sepersin adalah kosekan theta, ya enggak? Sepersin theta adalah Ya, kosekan theta min sin theta. barunya enggak ada. Min terus sin kuadrat bagi sin tinggal sin pangkat 1, sin theta saja, sin pangkat theta d theta. Kemudian dipecah menjadi 2 integral. 3 kali integral kosekan theta d theta dikurangi integral sin theta d theta. Ya enggak? Iya, Tutup, Ya, Pak. dipecah menjadi 2 integral. Ya, kosekan theta kali d theta. Sin theta kali d theta. Kan gitu. Hah? Iya, Pak. Nah, ini rumusnya baru kita butuhin tadi nih. Ya enggak?
apa hanya kasih tahu tadi kan, di sini kasih tahu nih, ini nih. Kosekan tuh rumus ini kita rebutin tadi. Kosekan rumusnya apa? Integral kosekan, oh ini ada kurang nih. Ini ada dikali dengan dx. Betul enggak? Ini kurang kan? Integral kosekan x dx. Saya yang lupa, ada kurang buat. Integral kosekan x dx adalah ln dalam agama mutlak kosekan x, kosekan kurang kotangan. Ko kurang ko. Jadi ini adalah 3 kali, ini hasilnya ln ko kurang ko, yaitu kosekan theta dikurang kotangan theta. Ko kurang ko. Ya, ko kurang ko, kemudian dikurang, integral sin apa? Halo? Integral sin apa? Min cos. Min cos theta, ya kan? Karena tunan cos min sin. Tunan cos min sin. Min kali min kan plus. Betul nggak? Yang min ini kan? Ini dia kan? Ini. Ya kan? Tunan cos min sin. Min kali min plus sin. Cocok kan? Hubungan ini. Ya. Nah, tambah C. Tak tentu. Terakhir. Sehingga ini hasilnya 3 kali ln kosekan, ya, kosekan theta dikurang kotangan theta, min kali min apa? Plus, jangan lupa ada kali 3 ya. Kali 3 ya 3 cos theta tambah C. Ya enggak? 3 ini kan kali ke sini juga kan. Ini kali. Ya, 3-nya pertama kali depannya ln 3 ln. Kemudian belakangnya 3 kali min plus 3 cos theta. Oke. Jadi integral dengan substitusi trigonometri ini langkah pertamanya dia mengubah, ya, langkah pertamanya ubah dalam bentuk trigonometri, diselesaikan trigonometrinya, setelah itu kembalikan lagi ke fungsi trigonometri ke fungsi aljabar. Nah, 3 kali ln agama mutlak, kosekan berapa? Dari gambar lihat, ada enggak? Ada enggak kosekan di sini? Halo? Enggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ada, cari sini. Kosekan theta sama dengan apa? Dari gambar ini kosekannya mana? Anda tahu sin theta itu kebalikan dari kosekannya enggak? Kalau sin Iya, theta adalah x per 3, maka kosekan terbalik. 3 per x. Ya dibalik ya. Karena sin kali kosekan 1 enggak? Sin theta kali kosekan theta adalah sama dengan 1. Sehingga kosekan adalah sepersin. Sepersin. Seper ini, seper x per 3 adalah 3 per x. Dibalik, ya enggak? Terus kotangan? Kotangan adalah, dari gambar lihat, kotangan adalah apa? Kalau x per akar adalah tangan, ya x per akar adalah tangan, akar per x terbalik. Kebalikannya adalah kotangan. Jadi berarti akar 9 kurang x kuadrat per x. Paham enggak? Masih bingung ya? Halo? Tadi yang saya jelaskan tadi itu berarti kemana tadi? Ini nih. Kalau ini sin theta, maka kosekan theta sama dengan apa? Kebalikan nih. Dibalik. Sepernya kan? Seper. Jadi R per Y. Ini juga. Cos theta adalah X per R. Maka kebalikannya apa? Sekan theta adalah kebalikannya. Kebalikannya dibalik R per X. Nah ini juga. Tangen adalah Y per X. Ya. Y per X. Y per X. Dia dalam sudut ya. Jadi Y per X dibalik. Jadi kotangan theta adalah sepertangan dibalik nih. Jadi X per Y. X per Y. Ya, X per Y. Anda lihat sini. X itu yang ini kan, artinya Y itu yang ini kan dia dapat sudut. Ya. Paham? Halo? Paham, Jadi Pak. kosekan nih. Ya, Jadi Pak. ini enggak ada tadi ya. Ini enggak ada terus kita cari ya. Kita cari ini, kita cari ini, kita cari. Ini enggak ada tadi ya. Nah, baru kita masuk nih. Kosekan sama dengan apa? Tadi kan di sini. Nah, berarti kosekan diganti dengan apa? Kosekan sama dengan mana? Kosekan sama dengan apa? 3 per X. 3
per X dikurang kotangen sama dengan apa? Kotangen adalah akar 9 kurang X kuadrat bagi X. Jadi akar, biasanya penyebutnya sama, ingat tuh. Penyebutnya harus sama biasanya. Ya, tambah. Nah, 3 cos X ini ada nih. Tadi sini, mana 3 cos X? Halo. Ini nih. 3 cos X sama dengan apa? Akar 9 kurang. Akar 9 kurang X kuadrat enggak? Iya, 3 cos X sama dengan akar 9 kurang X kuadrat. akar dari 9 kurang X kuadrat tambah C. Nah, ini penyebutnya sama, disatukan sehingga terjadi sama dengan atau tadi ya, apa nih integral apa tadi? Jadi integral akar 9 kurang X kuadrat per X dx sama dengan, nah ini jawabnya, 3 ln. Nah, penyebutnya sama-sama X, sama, gabung. Jadi 3 kurang akar, ya enggak? 3 kurang akar 9 kurang X kuadrat dibagi X enggak? Halo? Gitu kan? Ya, Pak. Yang ini tetap. Ya, Pak. Ditambah akar 9 kurang X kuadrat ditambah C. Selesai. Sudah jelas? Karena penyebutnya sama, sama-sama X. Jadi gabung 3 kurang akar 9 kurang X kuadrat per X. Ini di yang depan. Di belakang salin aja. Ini salin aja nih. Ya. Sampai sini jelas? Halo? Ya, Pak. Nah, sekarang terakhir nomor 4. Ya. Ada pertanyaan dulu? Sorry, kehausan. Oke, Pak. Nah, kalau udah ngerti, nanti saya kasih juga yang tahun yang lalu sama ya, saya ada juga ini. Ini banyak lebih, kayaknya ini lebih banyak ini. Oke, kita masuk dengan nomor 4. Nah, ini yang pecah bagian. Integral tertentu. Tentukan integral berikut. Integral 1 sampai 5, 3x plus 11, ya, per x kuadrat tambah x tambah 5 dx. Langkah pertama apa yang kita lakukan? Ingat enggak? Langkah pertama, Dipecah. ya, pecah bagian gitu ya. Jadi x kuadrat ditambah 6x tambah 5, kita uraikan berapa kali berapa. Ini x di sini kan. Masih ingat? Ini koefisien x ini apa nih? Jumlah. Jumlahnya 6. Kalinya ujung kali ujung. Di depannya 1 nih. Ini artinya 1 nih. 1 dikali 5. Sekali 1 kali 5, 5. Nah, 1 tambah 5, 6 enggak? Iya, Pak. Cocok? Kebetulan langsung ya. 1 tambah 5, 6. Ini tambah 1, ini tambah 6. Udah. Oh, salah. Tambah 5 ya. Benar enggak? Iya, Pak. Halo. Kuadrat sama X kuadrat. Jumlahnya sama 1 tambah 5, 6 kali yang sama. 6x. Sekali yang enggak sama. 1 kali 5, 5. Cocok. Ya. Berarti terurai ya. Udah. Jadi langsung integral tak tentu dulu carinya, jangan tak tertentu ya. Dari integral dari 3x tambah 11 per x kuadrat tambah 6x ditambah 5 dx itu sama dengan integral 3x tambah 11 atau mau dikurung boleh dx per penyebut salin nih. Apa nih? X plus 1 kali x plus 5. Halo. Ya, Pak. Sudah jelas? Jelas, Pak. Nah, baru ini kita pecahannya. Hilangkan integralnya. Jadi ini 3x tambah 11 per x plus 1 kali x plus 5 sama dengan pecahannya ada 2 nih kan. Apa nih? Salin dari sini. 1x plus 1, 1x plus 5. Karena dua-duanya masing-masing x pangkat 1, di atasnya apa? Bilangan A dan B. Tuh, C, D, P, Q. Terserah K0 K1 ya boleh aja. Ya AB aja lah, ya kan? Nah, kali KPK-nya.
Ini kita kali dengan KPK. Ya. KPK ditulis lagi. Penyebutnya adalah KPK nih. Itu apa? X plus 1 dikali X plus 5. Ini adalah kelipatan persekutuan kecil ya. KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan kecil. Nah, pecahan ini dikali KPK apa? 3X tambah 11. Ini dalam panjangnya kalau mau tahu ya kan. Lengkapnya. Ya, dikali KPK. KPK-nya X plus 1 kali X plus 5 sama dengan pecahan ini. A per X plus 1 dikali KPK-nya X plus 1 kali X plus 5 ditambah pecahannya yang kedua B per X plus 5 dikali KPK-nya X plus 1 kali X plus 5. Nah, ini coret sama ini coret sama ini, ya kan? Habis ya penyebutnya. Ini X plus 1 Pak. coret, ini Ya, Pak. X plus 5 coret, ya kan? Ya, Paham Pak. nggak? Paham, Udah, Pak. paham ya, gitu. Wah. Ya? Halo? Ya, Pak. Halo, paham, Oke. Pak. Paham, Pak. Ya, sehingga pembilang ini apa sih? Yang ini adalah 3X tambah 11. Terus yang ini apa? A kali X plus 5. X plus 5. A kali X plus 5. B X Terus yang plus ini 1. B X kali plus 1, X plus 1. Terserah, ini jalannya ada 3 sebetulnya. Ya. Nah, dari sini kita bisa ambil penyebutnya. Kalau ini saya ambil penyebutnya X plus 1 sama dengan 0. X berapa? Min 1 enggak? Iya, Pak. Kalau Ya. ini kita ambil penyebutnya X plus 5 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Min X 5, sama Pak. dengan min 5. 5. Jadi X-nya ada 2 sini ya. Ini min 1 sama min 5. 5. Lima. Ya udah, masukkan nih di sini. X sama dengan min 1. Itu enggak? Yang pertama min 1 ya? Ya, Pak. Kebalik boleh. Masukkannya. Jadi apa? 3 kali min 1 tambah 11. A kali min 1 tambah 5. Tambah B kali min 1 tambah 1. Nah, min 1 tambah 1 berapa? 0 enggak? Ini hilang nggak 0. nih? Hilang. Hilang. Tinggallah. Ini min 3 tambah 11. Ini 5 kurang 1 berapa? 4A. Berarti sini 11 kurang 3 berapa? 8. 8 adalah sama 4A. Berapa A? A sama dengan 8 dibagi 4 adalah 2. 2. Nah, satu lagi X sama dengan berapa? X sama dengan 5 Min enggak? 5. Min 5, sorry. X sama dengan min 5. Kita masuk lagi. Kita masukkan 3 kali. Yang kita masukkan ke sininya. Ini ke sini. Yang sekurungnya. Ya. Ya, Kita Pak. masukkan, kita ganti 3 kali X. X ini kita ganti dengan min 5 tambah 11 sama dengan A kali min 5 tambah 5. Ini menyebabkan 0. B kali min 5 tambah 1. Ini hasilnya 3 kali min 5. Min 15 Min tambah 15. 11. Min 5 tambah 5, 0 ya. Seperti ini. Ya, Pak. Hilang. Enak. Ya, Pak. Iya, 0 Pak. ya. Ini 0. Berarti tidak ditulis. Ini apa nih? Ini jumlahkan min Min 4. min 4B. Ini jumlahkan berapa? 11 kurang 5 min 15 tambah 4 min 4 ya. Min 4 adalah min 4B. Berapa B? B adalah min 4 yang ini ya. Ini dibagi min 4. Pengalinya adalah 1. Nah, jelas sama sini? Ini ya, pakai Jelas, agama Pak. fungsi. Plus, Pak. Ya plus kan, min 4 bagi min 4. Plus 1 kan. Iya, betul, Pak. Oke. Saya dapat. Nah, baru salin pecahan yang tadi. Pecahan yang tadi mana? Mana pecahannya? Pecahan yang tadi itu yang saya kasih warna lain. Pecahannya warna hijau. Pecahannya itu ini. Ini pecahannya. Kita salin pecahannya itu. Ya, kita salin 3X tambah 11 per apa? X tambah 1 kali X plus 5. Ya kan?
kasih jarak nih, ini untuk dx-nya ini sama dengan a per x plus 1 tambah kasih jarak juga tambah b per x plus 5. Kemudian apa yang kita lakukan? Ini diintegralkan kali dx, diintegralkan kali dx, lihat pembilangnya, integralkan kali dx. Jelas? Halo? Nah, ini sama dengan A-nya berapa nilai tadi? A-nya bernilai 2, Dua. ya, A-nya bernilai 2, B-nya bernilai 1. Ya enggak? A2, B1 ya. Sudah, ganti A-nya 2. 2 dx per x plus 1 tambah B-nya 1 ya. 1 kali dx per x plus 5. Nah, 2-nya boleh keluar. Keluarkan 2 integral dx. D dari penyebut per penyebut berapa tuh? Coba, turunan dari x berapa sini? 1. Tambah 1 turunan 0 kurung kali dx. Hasilnya apa? 1 dx enggak tuh? 1 dx. tambah 0, 1 dx. Sama ini enggak? Sama ya. Tambah. Ini juga. D dari penyebut per penyebut. Penyebutnya berapa? X turunan 1, 5 turunan 0 kali dx. Sama enggak nih? Ini sama enggak dengan 1 dx nih? Sama, Pak. Ya, 1 dx. Berarti ya. Terus ini 2 kali integral di U per U apa? Ln harga mutlak X plus 1. Tambah integral di U per U ln harga mutlak U. X tambah 5. Ini tak tentu tambah C ya. Tapi kalau tertentu C-nya enggak ada. Sudah jelas? Halo? Halo, Pak. Jelas, Terus, Pak. Pak. Nah, kemudian sifat logaritmanya enggak? Pengali dipindahkan ke belakang menjadi pangkat. Jadi ln X plus 1 pangkat 2 enggak? Ya, Pak. Ditambah ln X plus 5, harga mutlak X plus 5 tambah C. Nah, Anda tahu sifatnya log A tambah log B, log AB. Kali. Ya? Log Iya, A Pak. tambah log B, Log log AB AB. kan? Ini Iya, tambah Pak. ya, bukan kurang ya. Log A tambah log B, log AB. Jadi apa tadi ini? Jadi integral dari 3x plus 11 per x plus 1 kali x plus 5 dx itu sama dengan apa? Log A tambah log B, log AB. Jadi ln itu log. Itu kali kan AB. A-nya X plus 1 pangkat 2. X plus 1 pangkat 2. Kali Kali, X plus 5. ya, X plus 5. Tambah C. Ini pangkat 2 ya. Ini pangkat 2. Ya. Sudah. Nah, ini yang tak tentu. Nah, kalau tertentunya berapa tadi? Agak batasnya berapa? 1,5 ya. Ini artinya X-nya sama dengan 1 sampai 5 itu maksudnya. Jadi 3X tambah 11, nanti mau dikurung boleh, kali dx boleh begini, per X plus 1, ini uraiannya. Nah, masukkan ini. Jadi ln X plus 1 pangkat 2 kali X plus 5. Agak mutlak. Nah, agak batasnya, kurung begini ya. Agak batasnya dari, berapa tadi? Dari 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5. Dari 1 sampai 5. Ini agak batas ya. Ini agak batasnya nih. Ini agak batasnya 1 sampai 5. Ini sama dengan apa? Nah, kita masukkan X-nya kita ganti ya batas atas dulu berapa? Harga mutlak dari 5 tambah 1 pangkat 2 dikali 5 tambah 5. Dikurangi ln, ya kan selisih ya. Batas bawah. X-nya 1 tambah 1 pangkat 2 dikali 1 tambah 5. Enggak ada tambah C ya. Ini kan integral tertentu. Ya, sama dengan berapa? Ln 36. Kita ada salah nih ya. Nanti lihat. Ini berapa nih? 6.
6 pangkat 2 26. kali 10. Betul nggak? Iya, Ya, Pak. Pak. Nah, terus dikurangi dan ini apa nih? 2 pangkat 2 kali 4, 6. 1 tambah 5 kan 6. Nah, hasilnya apa nih? Kan 6 pangkat 2 36 kali 10. 360 360. dikurangi dan 4 kali 6 24. Nah, log A kurang log B apa? Log A per B kan. B. 360 dibagi 24 kan. Log A kurang log B, log A per B. Jadi ln berapa nih? 360 bagi 24. 15. 1,5. 1,5. Hah? Nah, mungkin 36 15 nggak, Pak? 15 nggak, Pak? 15 betul. Ya, ya. Ya. Oh, nggak usah jalan. Ya. Jadi ln 15 ya. Hasilnya Apa? ln agak mutak 15 juga ini tetap. Jadi ini ln 15. Jawabannya adalah ln 15. Oke, selesai. Sampai sini? Oke? Jelas? Halo. Tadi saya janji. Nah, oke. Sekarang tadi saya janji Anda. Apa tadi saya janji ya? Saya membuktikan. Lupa. Tadi apa yang kita buktikan? Mau buktikan tadi? Volume tadi, Pak. Hah? Apa yang tadi kita mau buktiin tadi? Masalah V, Pak. Masalah V-nya volume. Oh, volume. Ya, ya, ya. Datang dari mana? Baik. Jadi gini. Jadi kalau ini adalah sumbu. Terus ini ada kurva. Ini batasnya. Ini adalah X sama dengan A. Ini batasnya X sama dengan B. Ini Y sama dengan fungsi X. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian saya ambil bagian kecilnya. Bagian kecilnya saya ambil. Oh, ini jangan bisa dihapus dulu. Ya, bagian kecilnya. Sebetulnya lebih kecil lagi, tapi terlalu kecil Anda tidak bisa lihat nanti kan. Jadi ini kita namakanlah AB. Ya. Nah, ini kita sampai sini ngerti ya. Kemudian saya hijau saya. Ini saya tarik ini tegak lurus, terus di sini warna lain lagi misalnya merah. Oh, ini P, ini Q. Oke. Nah, bagian ini kalau diputar terhadap sumbu X, apa yang terjadi? Ini ke bawahnya gitu. Jadi ada silinder enggak? Halo? Ya, Pak. Jadi di save. Hati-hati. Jadi silinder. Ya. Jadi ini memang di SMA kadang-kadang dibutuhkan, kadang enggak, tergantung gurunya. Ya. Sekali lagi ini tergantung gurunya. Yang kita mencari itu kan ini apa volume ya, delta V. Kok hilang ya? Ini enggak hilang di pinggirnya ada kan kemarin masih ada. Ini hilang sebentar nanti muncul deh. Sabar ya. Nah, ini menggunakan rumus diferensial sebetulnya kita mudah keluar kan. Nah, yang kita cari itu kan sebenarnya pertama kita bilang volume di sini apa A B C D ya. Coba lihat sekarang volume segi 4. Segi 4 apa nih? AQCD. AQCD ini segi 4 ini kalau diputar kan ke bawahnya begini ya. Ini panjang ya sebenarnya. Sorry.
Ini bawaannya ada panjang gitu. Bayangan ini. Kalau diputar kan jadi silinder kan? Putar di silinder nggak? Iya, Pak. Coba Anda putarin itu kan. Jadi silinder. Makanya menggunakan rumus silinder nanti ya. Nah, volume yang 4 segi panjang ini yang bisa diputar menjadi silinder, di mana aki CD itu lebih kecil nggak dari, ya, lebih kecil dari apa? Yang kita mau cari. Yang kita mau cari adalah volume ABCD, betul nggak? ABCD. Yang kita cari kan ABCD nih, ABCD, betul nggak? Dan volume CD lebih kecil dari volume 4 segi panjang yang besar, yaitu apa? PBCD. 4 segi panjang dari PBCD. Nah, volume masing-masing, yang kecuali yang tengah ya, bentuknya yang tengah itu tidak silinder. Yang silinder itu yang aki CD, ini jari-jarinya, ini R-nya ya. Ini sebagai R-nya, jari-jarinya. Ini R-nya. Sama panjang. Ya, ini sama panjang. Putar, tingginya ini, oh ya, ini dinamakan delta. Ya, ini dinamakan delta X. Dan ini dinamakan delta Y. Ya. Delta X. Sehingga volume ini adalah volume silinder. Volume silinder apa? Volume tabung atau silinder apa? Luas Pi- alas kali tinggi. Pi R kuadrat itu adalah luas alas kali tinggi kan, T. Enak. Pi R kuadrat kali T. Enak. Ya, Pi R kuadrat kali T. Ya, kali tinggi. Jadi sini Pi R kuadrat. R-nya apa nih di sini? Oh ya, A-nya ini kita namakanlah X, Y. Ya, X, Y, A-nya. Berarti ini adalah Y nak sini. Ini panjangnya Y nak nih. Halo, ini Y juga. Ya kan? Berarti AD, ya Pak. ya, AD sama dengan apa tuh? QC. Sama dengan Y, ya enggak? Sama dengan Y. Ini merupakan jari-jari. Jadi Pi R kuadrat. Ya, Pi R kuadrat. Jari-jarinya Y kuadrat kali tinggi. Tingginya ini delta X. Tabungnya tabung gepeng nih. Tahu enggak? Tabung atau silinder gepeng. Tingginya adalah delta X. Paham? Halo? Ya Pak. Nah, Wah. oke. Ini lebih kecil dari delta volume. Ya, volume ABCD itu yang tadi itu delta volume kecil dari ini jarinya apa nih? Y tambah delta Y kan. Jadi ini pi kali ini jari-jarinya lebih panjang. Y tambah delta Y. Y tambah delta Y pangkat 2 kali tinggi sama delta X. Sampai sini paham tuh tadi? Step by step. Do you understand? Halo? Ngerti ya? Halo, kok diam saja? Katanya mau tahu rumusnya datang dari mana? Ya kan? Yaudah. Iya, Pak. Nah, sekarang supaya data X-nya ini hilang, caranya apa? Kita bagi data X enggak? Kita bagi dengan Delta X. data X ya. Dibagi dengan data X. Berarti sini dibagi data X tinggal pi koran enggak? Iya, Kecil Pak. dari Iya, data volume dibagi data X. Kecil dari, nah, Pi kali pada saat B menuju A, B berhimpit dengan A, pada saat B menuju A, sampai A ya, B sampai A, apa yang terjadi? Delta X-nya menuju 0, delta Y-nya juga menuju 0 enggak? Halo? Iya Pak. Iya, Pak. Jadi Iya, 0. Pak. Ya. Jadi 0. Berarti sini delta Y-nya menuju 0. Berarti sini pi kali Y ditambah O. Tunggu dulu. Jangan dulu, tunggu. Y dulu ya. Ini pi, ini Y tambah delta Y pangkat 2, ya, delta X-nya hilang. Kemudian kita kasih limit ya. Dari sini kita kasih limit, jadi limit
delta X menuju 0, ya. Ini H tuh. Dalam diferensial itu H menuju 0 sama tuh. Limit delta X menuju 0 dari pi kuadrat kecil dari limit dari delta X menuju 0 dari delta volume dibagi delta X kecil dari limit delta X menuju 0 dari pi dikali Y ditambah delta Y kurung kuadrat. Apa yang terjadi? Ini tidak ada delta X-nya. Kalau tidak ada delta X-nya, tinggal pi kuadrat enggak? Itu. Oke, konstan Ya. dianggap. Nah, ini nanti apa? Terus ini, nah delta Y-nya sama dengan 0 enggak di sini? Tadi ini. Delta Y-nya sama dengan 0 enggak nih? Maka delta Y ini diganti 0. Sehingga terjadi apa sini tinggal? Tinggal sini apa? Y tambah 0 pangkat 2 Y kuadrat kali pi Y kuadrat. Nah, Anda masih ingat enggak rumus ini? Rumus diferensial apa? Y aksen atau fungsi aksen X atau masih ingat enggak? Anda belajar kan limit H menuju 0. Ini H ya bukan K. H menuju 0. Fungsi X tambah H dikurang fungsi X per H. Betul nggak? Nah ini tahun 80-an nih rumus ini. Sebelumnya buku-buku lama pasti menggunakan nih delta X menuju 0 dari delta Y per delta X. Paham nggak? Oh ya ini sama dengan apa nih? Ini sama dengan DY per DN. Ini adalah DY per DX. Sama dengan Y aksen. DY ya, ini Y. Ini DY, ini Y. Benar. Kalau ini saya ganti dengan D volume, maka ini jadi apa nih? Limit delta X menuju 0 dari delta Y, delta volume per delta X. Lalu, Jadi kalau X. ini saya ganti dengan ini Y, ini DY. Kalau ini volume, ini volume. Kalau ini luas, sama juga. D luas, D ari apa? Luas L ya. D luas per DX sama dengan limit dari delta X menuju 0, delta luas per delta X. Halo? Jadi kalau ini luas, ini luas. Kalau ini volume, volume. Kalau ini Y, Y. Sudah jelas? Halo? Yang kita cari tadi itu yang mana tadi? Yang kita cari tadi yang mana? Ini enggak? DP per D. Berarti sama dengan apa? Ini kan? Nah, kita ambil deh. Mana yang tadi? Ini berarti ini apa? Ini sama dengan D apa? D volume per DX. Ya enggak? Sama enggak tadi? Ya, Pak. D volume per DX adalah limit delta X 0, delta V per delta volume per delta X. Paham ya? Kalau luas, luas gitu. Ya. Nah, kemudian misalkan lagi ya. Jadi terbukti di sini bahwa D volume per DX terletak antara berapa tadi? Pi kuadrat dan Pi kuadrat. Nah, ini data XY-nya 0 ya. Karena saat B menuju A berimpit data X-nya 0, data Y juga 0, ya kan? Nah, sekarang saya tanya Anda, ada enggak kalau saya katakan Y terletak antara 2 dan 2, mungkinkah itu? Halo? Kalau Y antara 1 dan 2 ada. Kalau Y antara 2 dan 2 ini sama, Y itu sama dengan berapa? 2. Itu kuncinya itu. Nah, mungkin kan? Y antara 2 dan 2, berarti Y itu sama dengan 2. Kalau antara 1 dan 2 ada. Ya kan? Kalau Y terletak antara 2 dan 2, berarti Y sama dengan 2. Nah, sekarang sini mana nyelang apa sini? Delta volume per delta per DX terletak antara Pi kuadrat dan Pi. Berarti sini apa? dP per DX sama dengan Pi kuadrat enggak? Oke? Ya, Pak. Dan DX-nya kali silang, maka D volume adalah Pi Y kuadrat DX. Sekarang kita integralkan. Integral dV
dengan batas AB sama dengan integral AB pi y kuadrat dx. Integral dv, sehingga enggak? Integral dx, x. Integral dy, y. Integral dv, v. Enggak? Integral, pi-nya boleh keluar. Pi keluar, batasnya AB, y kuadrat dx. Jadi inilah rumus volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X dengan batasnya A sampai B. Sudah jelas sekarang? Halo, rumus tadi yang Anda tanya, dari mana rumusnya? Inilah asal usulnya. Do you understand? Ya, ini Ya, Anda Pak. enggak kuasai, enggak apa-apa. Yang penting Anda tahu loh dari situ, ya sudah. Ya. Oke? Ada lagi yang kurang jelas? Masih ada waktu 20 menit. Halo. Pak, ini, Pak. Ya. Ya. Rumus ini berlaku untuk semua volume atau hanya untuk tabung aja, Pak? Oh enggak, dasarnya itu pengertian tabung, tapi ini berlaku untuk semua. Jadi kita bisa buktikan Semua mengapa benda putar, Pak, ya? volume bola 4/3 pi r pangkat 3. Dari sini pakai. Volume kerucut mengapa luas alasnya pi r kuadrat kali sepertiga tinggi. Didapatkan sepertiga pi r kuadrat T. Ya, bisa kita buktikan. Iya. Hah? Jelas? Kok lama amat. Ya, kita bisa buktikan contohnya kerucut ya. Oke, kita lihat kerucut. Kerucut. Mungkin pakai tanda sumber air lah. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini jari. Ini kita kalau diputar pada sumbu X, ini lingkaran ya. Bentuknya menjadi elip. Itu enggak? Kalau putar pada sumbu X, ini adalah bentuk elip. Ini tingginya. Ini jarinya, ini R-nya. Ini R. Kalau R ini titiknya apa nih? 0, R enggak? Ini titik di sini. Tingginya berarti ini T,0 enggak? Halo? Ya, Halo? Pak. Jelas enggak? ya, Pak. Nah, ini jadi nama A, ini nama B. Nah, pasaman garis AB ini gimana? Y sama dengan berapa? Anda pernah belajar nama persamaan segmen garis? Persamaan segmen. Persamaan segmen G ya. Segmen garis AB. Rumusnya adalah X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Nanti pasti tanya lagi, dari mana datangnya nih? Iya kan? Halo? Ya, Pak. Ya. Nah, ini kita pakai dulu ya. Nah, A itu adalah sumbu X yang dipotong, berarti A sama dengan T. Y itu adalah sumbu Y yang dipotong. Ini kita ambil segitiganya yang ini ya. Saya kasih warna kuning ya. Nah, yang kita ambil segitiganya ini. Yang kita putar segitiganya menjadi kerucut. Ya. Menjadi kerucut. Berarti ini B-nya. B sama dengan R. A sama dengan T. Langsung sini. X per A, A-nya T. Tambah Y per B adalah R sama dengan 1. Oke. Nah, Ya, Pak. kita butuh Y-nya. Jadi Y per R berapa? 1 dikurang X per T. Ya enggak? Kemudian R-nya akan silang. R-nya akan silang ke sana. Berarti apa? Y adalah R dikali 1 kurang X per T. Ya enggak? Nah, kita butuh Ya, Y kuadrat. Y kuadrat apa? Berarti ini 22 di pangkat 2. R kuadrat dikali R 1 kuadrat. kurang X per T pangkat 2 enggak? Jelas sampai sini? Halo? Ya, Pak. Nah, baru kita ini mencari ini diputar terhadap sumbu X. Ya, diputar
terhadap THD-nya. Sumbu X. Maka volumenya adalah batas X-nya berapa nih? Dari 0 sampai T enggak? Halo, ini X-nya 0, Ya, ini T kan, sejauh tinggi. Berarti X dari 0 sampai T, terus ini apa? Pi, sini ada Pi-nya, sini Y kuadrat dx. Kan gitu. Halo? ya, ya, Pak. Nah, sehingga ini volume kerucut ya, kerucut. Di volume kerucut adalah berapa? Pi, salin lagi Pi integral X-nya dari 0 sampai tinggi, terus ini Y kuadrat dx. Pi integral 0 sampai T, Y-nya berapa tadi? Y kuadrat, cari ini. Y kuadratnya berapa nih? R kuadrat dikali 1 dikurang X per T dikali ya. 1 Pangkat dikali 2 X per T kuadrat. X. Ya. Oke. Ini adalah yang apa tadi? Y R kuadrat ya. Y kuadrat, sorry. Y kuadrat R kuadrat kali 1 dikurang X per T. Nah, X kuadratnya bisa keluar nggak? Keluar ya. Hasilnya apa? Pi R kuadrat. Keluar Pi R kuadratnya. Tinggal integral 0T 1 dikurang X per T pangkat 2. Ini bisa diselesaikan dengan segitiga Pascal. Panjang, udahlah. Kita pakai U pangkat N DU. Sengaja. U pangkat N DU. Coba kita hitung berapa. Ini U pangkat N DU. Nah, DU-nya berapa nih? 1 dikurang X-nya turunkan. Ini X turunkan 1 enggak? 1 per, kali seperti kali X. Seperti kali X. Seperti kali 1. Betul enggak? Halo? Ya, Kurung Ya. kali DX. Ya enggak? Halo? ya, Pak. Ya. 1 dikurang 1 turunkan 0, sorry. 1 kita turunkan 0, ya kan? 1 kita turunkan 0 min ini seperti kali X. Seperti kali X, seperti kali X tunainya 1 dx, ya kan? Ini hasilnya apa nih? Ini hasilnya min seperti dx, betul enggak? Berarti ini dikali kebalikannya. Ini pengalinya nih. Atau dibalik aja, dikali min, dibalik T per 1 enggak? Min seperti kalau dikali kebalikannya min T per 1 enggak? Halo? Kalau ini Ya, Pak. ini seper dari min seperti adalah min T per 1 enggak? Ya, Pak. Nah, ini kita kalikan berapa nih? Min T bagi 1 min T kali ini min Pi R kuadrat T. Oke ya. Terus dimasuk integral U pangkat N. N-nya 2 ya. U pangkat N DU apa rumusnya? Seper N plus 1 U gitu ya. Pangkat N plus 1. Agak batas 0T. Biasanya min Pi R kuadrat T ini adalah sepertiga 1 dikurang X per T pangkat 3 agak batas 0T. Yang kita ganti X-nya. Masukkan sini. Min Pi R kuadrat T dikali sepertiganya boleh keluar. Kalau mau dikeluarkan sepertiganya, jadi ini min sepertiga ya. Ada minnya. Sepertiganya keluar. Hingga ini aja. Ini yang kita selesaikan. Ini 1 dikurang X-nya. X batas atas adalah T dibagi T pangkat 3 dikurang 1 dikurang X batas bawahnya 0 ya. Jadi X-nya itu yang ini. X-nya kita ganti. Batas atasnya 3. Atau batasnya T. Yang batas T. Yang bawahnya 0. 0 per T pangkat 3. Apa yang terjadi? Sehingga volume kerucut apa? Hasilnya sini tadi min Pi R kuadrat T gitu ya. Pi R kuadrat T. Nah, ini T bagi T berapa? 1 ya. Halo? 1. Batas atasnya ini T, batas bawahnya 0. T bagi T berapa? 1. 1 kurang 1? 1. Ya. 0. Nah, terus sini boleh 1 kurang 1 pangkat 3 ya. Ini kan dapat tadi T bagi T. Terus ini min
1 dikurang 0 pangkat 3 kan? Di mana 0 bagi T 0, 1 kurang 0 ya kan? Betul ya. Sehingga ini hasilnya min pi R kuadrat T dikali 1 kurang 1 apa? 0 pangkat 3 dikurang Nah, 1 pangkat 3. Itu ya. Sehingga ini hasilnya min Ya. pi R kuadrat T dikali 0 dikurang 1 enggak? 0 ini hilang. Ya, Nah, Pak. min kali min plus Plus. min Masih R T. kuadrat T. Oh, tadi ada sepertiganya, sorry. Tadi saya lupa salin sini kan ada sepertiganya. Ada sepertiganya. Pak. Ini ada sepertiga, betul, Pak. min sepertiga. Ini min sepertiga. Ini min sepertiga. Ya, ini sama dengan. Ini min sepertiga. Min kali min plus. Yang bawah seperti Yang bawah ini hasilnya. Ini min Sepertiga kali min ya. Min kali min. PR kuadrat kali T. Panahnya, ya, ini panahnya salah. Ini min ini yang dikali dengan min 1. Jadi plus dapatnya volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T atau pi R kuadrat adalah luas lingkaran kali sepertiga tinggi. Betul nggak? Rumus kerucut itu. Betul, Halo? Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. ya, seperti itulah. Ada lagi? Oh ya, tadi Anda mau tanya mengapa semen garisnya itu rumusnya. Oke, kita pakai lagi. Ini ilmunya berkaitan yang Anda pelajari di SMA atau STM ya. SMK ya. Ini kok suka begini save. Tadi ya. Itu sebenarnya pakai pasaman garis yang melalui 2 titik. Gitu aja. Oke, kita lihat. Mana tadi? Kok lama banget. Oh. Oke. Nah, dari pasaman garis itu gini. Jadi ini A-nya tadi apa? T,0. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini B-nya apa sih? 0, R. Ini 0. Ditanya nih pasaman garis nih. Ini kan pasaman garis melalui apa tuh? Titik A T,0 dan titik B 0, R. Adalah pasaman garis melalui 2 titik apa? Y kurang Y1 per X kurang per Y dikurang Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang. Ini adalah pelajaran di SMP itu enggak? Halo? Ini kita nama X1 Y1, ini X2 Y2. Coba masukkan sini. Kalau kita masukkan Y dikurang Y1-nya berapa sini? 0 ya. Y1 0, Y2-nya berapa nih? Y2-nya R kurang Y1-nya 0, kemudian X dikurang X1-nya. X1-nya T. Jadi ya, X2-nya adalah 0. Nah, coba Anda lihat sini. Y kurang 0 Y, R kurang 0 R, ini X kurang T per min T. Coba kita bagi. Y per R sama dengan X bagi min T apa? X bagi min T adalah X min X per T, betul nggak? X Iya, bagi Pak. min T. Hah? X bagi min T atau di kemudian ini min X min T dibagi min T. Ya kan? Min T bagi min T ini plus X bagi min T atau ini begini gini loh. Plus X dibagi min T. Oke. Ini jadi Y per R sama dengan min X per Min T X per T. ditambah 1. 1. Oke. Kemudian yang ini negatif pindahkan ke kanan. Ke kanan, ke kiri. Jadi X per T ditambah
Y Sat. per R sama dengan 1. Ini yang A-nya. T-nya itu mendatar. T itu ada sama dengan A sama dengan T, B sama dengan R. Dapat ini. Sama enggak? Kalau saya ganti T itu adalah A, sedangkan R itu adalah B. Inilah disebut persamaan segmen garis AB. Sudah jelas? Halo? Ya, Pak. Ya, itu datang dari ini banyak dipakai di program linear sebetulnya, ya. Program linear. Orang teknik industri banyak belajar tentang linear programming, operation research, ya kan? Arahnya ke situ. Alright, Oke, Pak. masih ada yang mau ditanya? Ini saya cek lagi. Ya, ini saya kirim. Bentar lagi ini sih. Ada yang mau tanya lagi enggak? Oh ya. Ini sorry, ini enggak enak. Ini Anda kelihatan enggak nih? Enggak ya? Halo? Yang merah. Anggarawan ada hadir? Halo? Anggarawan Adis Herianto ada enggak? Halo? Oke. Safari Kosye Darmawan? Ini memang enggak ada ya? Oke, ini ada yang belum, ini yang belum mengumpulkan TP2 ya. Tugas personal 2, Ponco memang enggak ada tuh. Oh ya, harusnya ada ya ini. Safari Kosye Darmawan. Ponco memang enggak ada. Rama Riyadi. Ini Tristan Davis itu tugasnya besok saya tunggu ya. Hari Sabtu jam 12 sebelum jam 12 siang. Kalau enggak sudah nilainya enggak ada, 0 aja. Oke, TP2-nya. Kalau enggak ada ya. Oke. Saya rasa waktunya udah ini Ada yang mau tanya lagi? Halo. Minggu depan hari Jumat tanggal 28 itu resmi dari BOL. Itu pakai absen ya. Kalau resmi dari BOL ada absennya. Kemudian kita membahas ya persiapan dari kuis kedua ya. Khusus integral kita. Ya. Baik. Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Berapa? Hah? Cukup, Pak. Cukup. Baik. Ya, Tidak cukup, ada. Pak. Ini sebentar lagi saya kirim ke Anda ya. Kecuali yang Nggak ada. Nggak ada. Ya, kita tutup di sini ya. Kita jumpa lagi Jumat depan formal dari BOL. Jam yang sama. Tanggal 28 Juli jam 7:20. Oke. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Pak. Sayonara, goodbye. See you next week Goodbye, Pak. on Goodbye, Friday. Iya, Terima kasih, Pak. Pak. Sayonara, Pak. Baik, Selamat malam, Pak. malam semuanya. Semoga bisa paham apa ya. Nanti Amin. kalau nggak selesai hari Amin. ini videonya besok pagi saya kirim kalau nggak selesai. Kalau ini mengenai PPT-nya bisa saya whiteboard-nya bisa saya kirim sekarang ya. Oke? Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Selamat malam sekali lagi. Kita end meeting for all.